Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sedikit video informasi terkait pesan penting ya. Tentunya pesan penting ini ditujukan untuk guru honorer yang belum lolos ataupun yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini lolos PG, P1, P2 dan P3 tanpa formasi P3K. Baik, Bapak Ibu guru, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja mengecek pesannya. Jadi di sini ada pesan penting dari Dirjen GTK ya. Untuk perjuangkan. Jadi di sini pesan Dirjen GTK untuk perjuangkan, berarti ada kata perjuangkan, berarti sementara diperjuangkan oleh Kemendikbud untuk guru honorer dalam seleksi P3K. Seleksi P3K yang mana? Tentunya seleksi P3K guru tahun 2022. Yang mana pesan yang pertama itu adalah Kemendikbudristek sudah mengajukan kuota ya 740.000 guru pada seleksi P3K 2022. Jadi ini kuota yang diajukan Kemendikbud teman-teman ya. Ada sekitar 740.000 guru pada seleksi P3K tahun 2022. Wow, mantap sekali. Yang kedua, akan ada ya. Jadi akan ada Permenpan RB yang baru untuk pengadaan P3K 2022. Salah satu ketentuannya mengatur guru honorer yang lulus passing grade tidak perlu tes lagi dan bisa langsung mengisi formasi. Ini adalah salah satu bentuk perjuangan ya Kemendikbudristek ya untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Mudah-mudahan direalisasikannya. Jadi ini belum jaminan ya. Kita cuma bisa berdoa agar perjuangan Kemendikbud ini bisa direalisasikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian mengajak honorer bergerak mendekati Pemda, itu tentunya pernah dikatakan atau diucapkan atau dipaparkan oleh Dirjen GTK ya terkait Pemda ya dalam kaitannya dengan formasi P3K guru tahun 2021 dan tahun 2022. Baik, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman tonton dulu pesannya, pesan penting atau informasi dari Kemenpan RB dan maksudnya dari Panselnas teman-teman ya di rapat panja kemarin. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Ibu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulang tadi data yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa dari kebutuhan secara nasional, memang formasi yang ditetapkan di 2021 itu masih sangat jauh dari harapan. Karena itu tugas kami adalah mempelajari isu-isu apa yang barangkali perlu kita perbaiki di dalam proses rekrutmen 2022. Pertama, tadi formasi yang belum seperti yang diharapkan. Yang kedua adalah daerah-daerah 3T sama sekali itu tidak ada peminatnya. Jadi lebih dari 117.000 formasi di daerah 3T itu tidak ada pelamarnya. Berarti ini persoalan yang juga mesti kita selesaikan. Dan yang ketiga, kita walaupun sudah dilarang sejak tahun 2005, masih aja Pemda quote and quote nakal merekrut tenaga honorer karena kebutuhannya ada di sana barangkali. Jadi kita tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru honorer kita yang sudah mengabdi sekian lama dan tentu ini perlu kita carikan solusinya. Mengingat mandat dari PP 49 itu 2023 diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer. Karena Undang-Undang ASN menyatakan ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Jadi ini adalah isu-isu yang kami coba highlight yang mestinya kita selesaikan bersama. Dari tahun ke tahun sebetulnya diberikan kesempatan kepada tenaga honorer ini untuk ikut seleksi, tetapi selalu saja banyak yang tidak berhasil lulus seleksinya. Kemudian kita turunkan passing grade-nya dari waktu ke waktu. Dan passing grade itu sudah sangat rendah sekali. Akibatnya adalah bisa jadi kita akan mendapatkan tenaga guru yang kualitasnya makin lama makin rendah. Hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer bisa lulus.
Dan ini tentu perlu kita lihat dampak jangka panjangnya secara nasional. Karena itu kami mencoba mengusulkan perbaikan rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbud Ristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini, penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbud Ristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan. Begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat kita 2.616 formasi. Seleksi yang kita lakukan di tahun 2021 1 dan tahap 2 berhasil mendapatkan 253.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini 117 lebih ini banyak dari daerah-daerah yang sulit gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak ramah sama sekali baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan formasi tanpa harus
melakukan seleksi lagi. Jika kita jumlahkan sebenarnya guru-guru yang baik yang sudah lulus dan dapat formasi dan yang lulus tapi belum dapat formasi, itu ada 487.814 guru yang telah memiliki nilai hasil dari ujian seleksi melewati nilai ambang batas. Artinya jumlahnya hampir mendekati total formasi yang diajukan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat menggembirakan